Aku nggak tahu kenapa begitu diajakin nikah sama suamiku, aku langsung mau. Aku nggak paham tuh kenapa ya. Mungkin kayak mantan gue belum pernah ada ngajakin gue nikah nih. Kayak ini dong yang paling serius gitu. Jadi ibu tuh jadi bikin aku sedikit berubah kepribadian sih. Anak sekarang tuh kan pinter banget ya. Banyak banget pertanyaan yang nggak berhenti mereka tanyain ke kita. Dan kalau kita nggak pintar-pintar jawab itu bakal salah. Mami nggak mengerti apa yang aku mau. Karena mami nggak mengerti bahasa aku. Dari situ aku kayak ini salah gue dan gue harus banyak belajar lagi. Walaupun kayaknya otak udah gak mampu deh gue belajar les lagi gitu ya. This is Life as Modern Women. Bersama saya Bianca Belnadia as your podcast host. Hai semua, welcome to Life as Modern Women bersama saya Bianca Belnadia. Dan hari ini ada bintang tamu yang sangat amat spesial, Bunga Zainal. Hai. As we know, Bunga tuh has been an actress buat sekitar 20 tahun ya. Kurang lebih ya. Yeah. And she's also a mom. Dan hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang film terbaru kamu, yaitu Kartu Keluarga. Iya. So thank you so much for being here. We're so excited to have you. Mungkin untuk biar kita anget sedikit, aku ada beberapa just quick question. Sebenarnya Bunga tuh introvert or extrovert sih as a person? Extrovert. Very extrovert. Udah aku ketemu udah langsung dapat banget ya extrovertnya. Orangnya gak bisa diem, mukanya ceriwis banget. Sebenarnya kalau baru kenal tuh mungkin dipikirnya aku introvert. Tapi begitu udah kayaknya udah panas nih, langsung keluar ekstrovert. Semuanya bisa diobrolin ya. Iya. Dan kalau kamu harus milih sebenarnya suka di depan layar atau di belakang layar sih? Dua-duanya sih. Kayak kalau dulu mungkin awal karir kan juga di depan layar. Tapi makin kesini aku kayak lagi enjoy banget ngerjain sesuatu di balik layar, something different, kayak nemuin dunia baru nih gitu. Dan dulunya seru sih. Seru. Dan you're a mom of 2 boys. Kayak apa sih yang make a mom life most exciting for you? Jadi ibu tuh jadi bikin aku sedikit berubah kepribadian sih. Jadi kayak dulu tuh cuek banget. Kayak apapun aku bikin simple ya. Jadi kayak gak mau ribet, gak mau apa gitu. Tapi begitu punya anak tuh kayak challenge diri aku tuh kayak gak bisa secuek dulu. Karena banyak nih yang harus dipikirin. Dan challenge dari ibu tuh jadi lebih banyak lagi sih. Kayak experience baru aja dalam hidup aku. So thank you for sharing. Kita mungkin langsung aja. Mungkin kalau you have to introduce yourself, how would you introduce yourself sih? Bunga Zainal itu berprofesi sebagai aktris. Lalu sekarang menjadi seorang istri dan juga seorang ibu dari 2 anak. Profesinya berubah ya jadi baru gitu ya. Tambah. Tapi before kita ke kamu jadi ibu, aku mau tahu dong sebenarnya kamu tuh Bunga growing up tuh seperti apa sih? Kan kita kayaknya udah lama nih nggak denger cerita kamu growing up seperti apa, dari keluarga seperti apa. Aku tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari anak-anak pada umumnya ya. Cuma mungkin di masa-masa remaja aku nggak dihabiskan untuk bermain banget, tapi aku juga bekerja. Karena dari umur 14 tahun tuh aku udah syuting, terus udah gitu juga udah kerja. Karena dulu tuh umur 15 tahun aku udah lulus SMA. Karena pintar atau karena kayaknya dulu apa ya, karena pokoknya asal bisa membaca dan menulis kayaknya nggak kayak sekarang. Jadi berapapun umurnya kalau udah bisa baca dan nulis ya go ahead gitu. Dan aku tuh SD umur 4 tahun, kelas 1 SD, jadi lulusnya SD. Jadi udah bisa baca, udah bisa nulis. Kerjaan aku tuh dulu baca koran. Wow. Pokoknya aku baca koran tuh kayak seneng aja tentang, ya walaupun kayak anak-anak udah gak ada koran ya? Gak ada koran, semuanya digital. Gak tahu tuh koran apa. Jadi kalau dulu tuh kayak baca koran tuh kayak seneng gitu, lihat tulisan seneng. Dan akhirnya bisa baca lebih cepat dan bisa menulis lebih cepat. Ya udah, nulisnya pun juga kecepetan. Sempet nyesel gak kalau ngelihat lagi sekarang kayak gak kuliah gitu? Nyesel banget. Oh, kenapa? Apa tuh yang maksudnya?
Karena sekarang kan jadi ibu ya. Jadi banyak banget yang mungkin kayak keterbatasan pengetahuan aku. Ya mungkin karena sekarang kita bisa baca lewat digital, banyak sekali media-media yang atau platform-platform yang memang mendukung untuk kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja gitu. Cuma kalau dulu aku baru-baru jadi seorang ibu tuh kayak kok aku nggak banyak tahu tentang pelajaran anak-anak zaman sekarang. Kayak anak-anak aku banyak banget, anak sekarang tuh kan pinter banget ya. Banyak banget pertanyaan yang nggak berhenti-berhenti mereka tanyain ke kita. Dan kalau kita nggak pintar-pintar jawab itu bakal salah. Nah aku momen ada yang kayak jujur aku bahasa Inggrisku nggak begitu bagus. Sedangkan aku dulu berpikir kalau karena aku nggak pintar bahasa Inggris, jadi anak aku harus aku ajarkan bahasa Inggris. Bukan bahasa pertama yang aku ajarkan, bukan bahasa ibu, tapi bahasa Inggris. Jadi ketika aku ajarin dia bahasa Inggris dengan ngeles atau segala macam, beranjak lebih besar dan komunikasi kita jadi nggak lancar karena keterbatasan bahasa. Jadi dia hanya bisa berbahasa Inggris dan Mandarin, sedangkan aku hanya bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa ibu. Makanya aku ada kayak bukan shadow teacher sih, kayak guru memang khusus untuk menyampaikan apa yang aku harus sampaikan ke anak-anak. Jadi emang menurut aku dalam penyesalan aku waktu itu kayak, aduh kenapa ya gue kalau kuliah atau lanjutin sekolah atau mungkin lebih belajar bahasa Inggris mungkin gak akan kayak gini gitu ya. Tapi akhirnya berjalannya waktu aku mulai belajar, yang penting gue bisa conversation dulu supaya gue bisa ngobrol dengan anak gue gitu. Jadi jadi ibu aja kita harus belajar lagi, gak sampai selesai sampai begitu gitu. Ya udah aku harus belajar lagi. Aku kadang bertanya sama, gak malu untuk tanya sama anak aku, gak malu juga bertanya sama guru lesnya gitu. Kayak sempet anak aku bukan depresi sih, jadi kayak dia kesel gak bisa ungkapin apa yang dia mau pada aku karena keterbatasan bahasa. Jadi dia kesel, marah-marah, uring-uringan gitu. Sampai aku nanya kayak, Miss ini kenapa sih anak aku kayaknya kesel banget dan sebel banget sama aku. Jadi akhirnya gurunya tanya, kenapa sih kamu sama mami atau apa gitu. Dan akhirnya dia menyampaikan karena mami gak mengerti apa yang aku mau, karena mami gak mengerti bahasa aku. Dari situ aku kayak ini salah gue dan gue harus banyak belajar lagi. Walaupun kayaknya otak udah gak mampu deh gue belajar les lagi gitu ya. Tapi akhirnya berjalan waktu, karena dia komunikasinya berbahasa Inggris, ya mau gak mau aku harus upgrade diri aku kan. Mulai belajar bahasa Inggris, mulai berkomunikasinya dengan bahasa Inggris. Dan ya alhamdulillah sekarang lumayan ya. Lumayan. Pastilah kalau mau belajar pasti bisa. Nah kita udah sebut-sebut jadi ibu. Mungkin boleh cerita sedikit jadi istri, jadi ibu itu kan kamu lumayan muda juga tadi cerita jadi ibu gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit proses tersebut. Prosesnya aku nggak bisa bilang kalau itu hal yang gampang ya. Karena di usia muda tuh banyak banget kayak egoisan aku yang aduh gue masih berkarir. Apalagi waktu itu aku nikahnya tuh lagi di puncak-puncak kejayaan aku lah. Kayak baru beranjak untuk dikenal banyak orang, terus sinetron dan beberapa karya aku sangat diterima di masyarakat gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah tuh ada kayak rasa kayak egoisan gitu ya. Kayak kalau dulu gue gak punya anak atau mungkin gak nikah cepet, mungkin karir gue udah sampai di mana gitu ya. Tapi berjalannya waktu akhirnya suamiku juga orang yang sangat dia bisa membimbing aku sih jadi lebih dewasa. Artinya nanti kamu lihat deh, mungkin kamu gak menikmati sekarang, tapi di hasil nanti kamu akan menikmati bahwa pada saat anak-anak kamu sudah beranjak dewasa, kamu masih bisa main, masih bisa berkarir gitu. Iya masih bisa. Aku umur segini tuh masih bisa syuting, kembali syuting lagi gitu. Kayak anak-anak aku deh yang ya mungkin udah punya dunia sendiri dengan kegiatan dia yang banyak banget di sekolah. Akhirnya aku punya waktu untuk tetap bermain, hangout sama teman kayak gitu. Jadi ya seru sih, cuma mungkin kalau di awal ada rasa kayak aduh, kayak egoisan aku yang belum bisa aku handle lah gitu. Tapi aku kemarin ini juga sempat baca di media kamu waktu awal-awal sama suamimu tuh sedikit ada konflik sama keluarga. Iya, of course. Iya pasti itu kayak udah jadi berita umum ya, gitu ya. Kayak mamaku kan sama bapakku kan gak setuju karena perbedaan umur yang cukup jauh dan perbedaan agama juga.
culture kita juga berbeda. Dan pada saat itu mungkin mamaku kan jadi manajer aku kan, dia ngerasa bahwa aduh ini anak, aku masih belasan tahun gitu, diajakin nikah gitu, terus karirnya gimana gitu ya. Aku sih ngerti banget sih, kayak mama aku atau papaku tuh mikirnya kayak kamu masih cilik banget nih gitu, kok udah diajak nikah terus kamu langsung mau gitu. Aku nggak tahu kenapa begitu diajakin nikah sama suamiku, aku langsung mau. Aku nggak paham tuh kenapa ya. Mungkin kayak mantan gue belum pernah ada ngajakin gue nikah nih. Kayak ini dong yang paling serius gitu. Cuma ya konfliknya tuh karena kita perbedaan umur yang cukup jauh sih pada saat itu. Terus kita beda agama ya, karena aku dari muslim juga. Jadi kayak my parents tuh kayak emang bisa ya nikah beda agama kayak gitu-gitu. Terus kayak dia tuh umurnya gapnya tuh terlalu jauh. Apa mungkin bisa nggak kamu jalanin kayak gitu-gitu. Tapi berjalannya waktu ya jujur nggak segampang itu sih. Iya. Akhirnya mungkin lebih baik karena adanya anak-anak sih. Kayak mungkin ada istilah kakek nenek tuh lebih sayang sama cucunya lah. Itu salah satu apa ya, istilah yang benar sih. Iya. Akhirnya berdamai karena ada cucu. Iya. Jadi semua sekarang udah damai, udah baik-baik aja. Sayang anak, sayang cucu ya. Iya, lebih sayang cucu malah. Gak dikangenin anaknya kayak cucunya bisa datang nggak gitu. Iya. Dan mungkin kamu sekarang anakmu sudah lumayan besar-besar ya. Iya. Mungkin kalau jadi ibu itu kita sebagai wanita kan pasti ada sedikit sesuatu yang kita let go atau kita selalu sacrifice gitu. Kalau buat Bunga gimana? Merasa nggak? Let go aja sih. Kayak aku nikmatin banget jadi ibu. Jadi kayak semua yang aku jalanin, walaupun kadang-kadang yang tadi aku bilang ada rasa kayak kanak-kanakan aku juga ya karena dia masih muda. Tapi pasti jalanin ternyata very fun ya jadi ibu gitu. Terus apalagi kayak bisa melihat tumbuh kembang anak. Yang aku lumayan hands on sih. Jadi kayak begitu punya anak, aku bener-bener full time jadi ibu. Ya, sempat career break. Ya, career break 8-10 tahun lah sampai anak aku besar itu aku masih nggak ngambil syuting sama sekali. Baru mulai syuting itu tahun 2019 kemarin, sebelum COVID dan tayang break juga karena COVID. Ya ternyata pas dijalanin jadi full mom tuh kayak nggak gimana ya, happy aja kok kalau kitanya emang siap mental gitu. Jadi let go aja. Apa tuh yang harus disiapin jadi seorang ibu? Mental sih. Karena banyak banget ya mungkin ya pengalaman dari beberapa teman-teman aku cerita ya, maksudnya mereka mau gak dilihat bahwa dari umur mereka tuh kesiapan mental tuh belum tentu begitu. Maksudnya umur kita tua atau cukup itu mempengaruhi mental kita gitu. Karena menurut aku anak-anak muda sekarang banyak juga yang sudah siap mental untuk menjadi seorang ibu, ketimbang orang-orang yang mungkin kayak nikahnya telat terus lalu menjadi seorang ibu. Itu kayaknya pertimbangannya banyak sehingga mempengaruhi mental dia untuk menjadi seorang ibu gitu. Lebih ke mental sih kalau jadi ibu, karena kita punya sisi egois kan. Yang aku bilang, aku kadang-kadang tuh ngerasa, apalagi anak aku teenager sekarang, jadi aku ngerasa kayak aduh gue harus nahan nih untuk nggak egois sama anak ini gitu. Nah itu nggak semua orang mungkin bisa mempersiapkan itu sih. Dan sekarang anak udah rada besar-besar, rada enak dong. Enak banget. Udah bisa jadi teman, udah bisa jadi kayak teman hangout, ngobrol kayak. Karena anakku cowok, jadi mungkin emang nggak terlalu banyak obrolan seputar woman talk ya. Tapi aku berusaha untuk menjadi temen dia banget. Dan anak aku yang pertama tuh cukup terbuka, apalagi kayak soal masa-masa puber. Dia udah ngerasain. Mungkin kita sekarang, yang dulu kita nggak pernah ngobrolin sama orang tua. Iya. Aku sih jujur pertama kali jatuh cinta aku nggak pernah ngobrol sama mama aku ya. Kayaknya orang tua zaman dulu cuek aja ya gitu ya. Kalau nggak tahu gimana ngomongnya gitu. Iya, malu gitu ya. Kalau anak sekarang kayaknya lebih mature ya. Mereka open banget, apalagi pengaruh sekolah juga cukup tinggi ya. Mereka jadi lebih terbuka ngobrolin ketika mereka beranjak di ABG gitu. Mereka aku jatuh cinta gitu ya.
lucu ya, lucu. Jadi kayak pertama kali bilang aku sudah puber, itu lucu. Jadi kayak apa ya? Aku jadiin temen sih. Pokoknya anak-anak aku cukup dekat sih sama aku dan terbuka. Dan kamu bisa kembali lagi ke dunia acting, apa ada hubungan dengan suamimu juga di dunia perfilman? Apakah itu yang membuka kamu jadi kayak mau balik lagi atau itu lebih kayak niatan sendiri? Sebenarnya kangen juga sih, juga. Cuma kayak kalau kerja sama-sama suamiku tuh mungkin kita bisa atur atur jadwal syutingnya, karena memang mungkin nggak di beberapa rumah produksi house nggak bisa juga mengikuti apa schedule aku gitu. Jadi kalau sama suamiku mungkin karena dia juga tahu situasi aku di rumah seperti apa, ya akhirnya dengan negosiasi ya mungkin jadi aku balik lagi syuting nggak apa-apa, tapi ya memang waktunya harus ada yang aku prioritaskan kayak gitu. Orang kan kalau kerja sama suami ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Kamu berarti tipe yang lumayan cocok nih kerja bareng. Cocok. Tapi memang kalau pas lagi di set, kebetulan kan di series aku yang terbaru ini suamiku tuh produser sekaligus sutradara. Jadi 2 bulan kita cukup lama di Jogja. Satu produksi kita belum pernah yang tim kerja di lapangan tuh belum pernah. Tapi aku nggak pernah duduk sama dia loh, jarang banget. Menghindari keributan yang ada, yang dibutuhkan. Jadi benar-benar begitu break, aku jarang ngobrol kecuali kita lagi reading. Di set pun juga sebagai pemain dan sutradara. Jadi begitu selesai syuting, aku pulang duluan, dia juga masih di lokasi. Jadi kita nggak ya itulah, menghindari konflik-konflik yang tidak dibutuhkan gitu. Dan cocok sih kerja sama suami. Ini perdana. Kalau aku jadi kalau dia jadi produsernya nggak perdana, tapi kalau dia jadi sutradaranya ini baru pertama kita kerja bareng di lapangan. Oh wow. Boleh dong ceritain sedikit tentang seriesnya Kartu Keluarga. Series ini tuh menceritakan tentang perjalanan seorang ibu yang memang memperjuangkan keinginan anaknya untuk sekolah di sekolah favorit, tapi terhalang oleh peraturan zonasi sekolah. Pernah dengar gak sih? Iya kan, jadi kayak di beberapa daerah masih menggunakan peraturan-peraturan zonasi sekolah, yang dimana sebenarnya anak-anak ini berprestasi banget, tapi pengen sekolah di sekolah favorit, cuma terhalang karena alamat mereka itu jauh dari sekolahnya, dan di kartu keluarganya itu alamatnya tuh jauh dari sekolah ini kan. Nah itu awalnya tuh konflik-konfliknya karena adanya peraturan zonasi sekolah. Tapi episode selanjutnya itu udah dibumbuin sama komedi, dibumbuin sama love story juga, ada bumbu sedikit love story kayak gitu. Karakter kamu siapa di episode dan series Kartu Keluarga? Aku sebagai Sri Widuri, itu single mother, punya 1 anak, dan dia itu pekerjaannya sih sebenarnya nggak jelas ya. Dia kayak kulakan batik gitulah, jual batik gitu. Dan lokasinya itu adanya di Jogja. Wow, jadi Sri Widuri dari Jawa. Ya dari Jawa, dari Jogja, single mother. Dan menurut kamu apa sih yang membuat series ini sangat amat relatable? Karena memang peraturan zonasi sekolah memang berlaku di beberapa kota di Indonesia ya. Dan itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Begitu aku posting tuh memang waktu kemarin aku awal-awal promo, banyak sekali followers aku yang juga mengalami hal serupa gitu. Kayak ini ceritanya relate banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Dan dari ceritanya menurut aku yang bikin menarik, ada sisi-sisi yang komedinya yang berbeda menurut aku daripada komedi-komedi lainnya. Mungkin aku nggak bisa spoiler, tapi nanti nonton aja. Karena kayak kita tuh di series ini bukan hanya dimanjakan sama cerita komedinya, tapi dibalut juga dengan view yang bagus-bagus. Aku selama ke Jogja itu belum pernah ke set atau lokasi yang kemarin syutingnya ya. Ada beberapa yang udah, tapi ada beberapa yang belum. Dan ternyata tuh Jogja itu banyak banget yang bisa dieksplor gitu.
gambarnya. Jadi kalau nonton tuh kayak selain ada edukasi, hiburannya, love story ya, tapi kita kayak dimanjain aja gitu matanya. Wow, shotnya bagus-bagus gitu. Walaupun proses syutingnya cukup panjang ya, tapi kayak begitu lihat hasilnya luar biasa sih. Nama Indonesia sih indah ya nih, benar-benar nggak kalah sama luar negeri tuh nggak kalah. Gitu. Dan kalau karakter kamu Sri Widuri sama in real life apa sih korelasi sebagai ibu yang kamu? Iya, kebeda-beda karena seorang ibu ya, cuma bedanya status aku nggak single mother. Tapi kalau kayak di lokasi aku jadi keibuanku keluar karena ya aku memang seorang ibu dan aku hands on banget ke anak-anak, lagi urusan sekolah. Aku mau yang terbaik lah, ya mau yang terbaik. Pasti semua ibu pengen yang terbaik buat anaknya. Apalagi anaknya berprestasi gitu, nilainya bagus-bagus, jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk supaya anaknya bisa sekolah di sekolah yang bagus. Nah itu kayak real life aku juga kayak gitu. Kebetulan anak aku sangat-sangat akademik yang pertama, yang kedua mungkin lebih atletik. Jadi ketika dia pengen sekolah di sekolah yang memang menurut dia, ini kebetulan sekarang udah mau high school, jadi dia itu udah mengincar kayak beberapa university yang bagus-bagus. Dan aku sangat hands on untuk ngarahin dia supaya bisa masuk ke universitas terbaik. Jadi kayak dari life-nya sih hampir sama sih sama aku. Sama-sama Tiger Mom. Tiger Mom itu istilah di sekolah-sekolah ya. Ya Tiger Mom ya. Gitu. Jadi nggak sulit dong untuk kayak menghidupi karakter Sri Widuri. Nah, kalau untuk menghidupi karakter Sri Widuri sih aku nggak punya kesulitan yang signifikan gitu. Cuma kalau dalam kesehariannya karena itu berbahasa Jawa ya. Oke. Jadi kayak ada beberapa bahasa-bahasa yang aku suka terkecok nih, kayak ternyata bahasa Jawa kan ada bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang logat aku tuh masih ke Jawa Timur. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang emang harus kayaknya susah di lidah gitu ya. Jadi aku beberapa kali take tuh karena bahasa Jawaku salah. Iya. Dan kebiasaan kan ya kan aku orang Betawi ya. Jadi dan kebanyakan dulu tuh selalu dapat perannya tuh tomboy dan Betawian gitu. Jadi begitu dapat yang Jawa terus aku kayak aduh ini lidahnya susah banget ya. Aduh aku harus ngobrol sama orang-orang Jawa, kebetulan di sana ada coachingnya juga. Jadi kesalahan kayaknya kesulitan tuh di bahasa aja sih. Gitu. Karena nggak terbiasa. I see. Jadi interesting juga ya kalau jadi artis tuh kadang-kadang bukan karakternya tapi malah bahasa dan logatnya, jadi challenge-nya pasti ada pasti gitu. Menghidupi suatu film atau suatu series itu tantangan tersendiri sih. Jadi kayak harus punya challenge. Gue harus jadi Sri Widuri, gue nggak boleh jadi Bunga Zainal. Nah kadang-kadang tuh yang kayak nge-switch untuk jadi kepribadian kita sama karakter tuh emang agak sulit sih. Tapi lama-lama kan kalau ya mungkin aku udah biasa syuting, jadi aku udah tahu jurus-jurus apa nih, misalnya kayak kalau aku ada adegan nangis misalnya, aku harus apa untuk mendalami karakter itu, untuk membawa audiens atau penonton untuk bisa ikutan nangis itu kan juga lihat kan. Nah aku tuh nggak mau mengingat kesedihan pribadi aku. Itu kadang-kadang ada orang yang misalnya gini, jadi artis tuh jurusnya apa sih bisa nangis. Paling susah tuh nangis sih. Kalau marah-marah kan mereka teriak-teriak, ya lebih ekspresi gitu ya. Kalau nangis kan mungkin nggak semua orang bisa mengeluarkan air mata. Tapi buat aku ketika ada adegan nangis, aku nggak boleh mengingat sesuatu yang terjadi pada real life aku. Jadinya kayak nggak nangis, karena itu udah kesedihan itu udah lewat. Jadi aku harus bener-bener kayak duduk, nggak ketemu orang. Aku harus bener-bener kayak aku harus jadi Sri Widuri. Aku harus masuk ke karakter Sri Widuri. Keadaannya, situasinya aku harus masuk menjadi karakter Sri Widuri. Pernah aku yang kayak nggak keluar kamar. Kebetulan kita syuting di Jogja punya ruangan sendiri untuk memang bisa lebih konsentrasi sih. Kita nggak boleh bikin TikTok waktu itu. Kita nggak boleh bercanda. Secara pribadi kita nggak boleh bercanda karena emang di situ sutradara maunya kita nggak membawa kepribadian kita di set. Jadi selama 2 bulan itu kita benar-benar bercandanya
minim banget. Terus kayak kita nggak boleh tiktokan, kita nggak boleh bikin konten apapun. Jadi harus bener-bener kamu harus jadi sriwiduri. Dan untuk mendalami itu ada waktu dan proses juga. Ya, waktu dan proses itu ada proses reading juga, kurang lebih berapa sih, seminggu 2 minggu ya, seminggu 2 minggu. Wow. Dan apakah itu ritual kamu? Ritual kamu untuk mendalami suatu karakter tuh seperti itu? Kadang-kadang ada, kalau stripping kayaknya rada susah ya, karena syutingnya setiap hari dan kejar-kejar waktu. I think kayaknya itu bakal susah banget untuk punya ritual seperti itu. Cuma kalau film sama series biasanya aku lakuin itu. Dan agak sedikit unik, sedikit cerita ya. Jadi sebenarnya tuh Sriwiduri itu awalnya memang aku tunjuk aku sebagai pemeran Sriwiduri. Dan waktu itu aku juga lagi terlibat di salah satu sinetron stripping aku. Aku mengundurkan diri untuk menjadi si karakter Sriwiduri. Tapi suamiku tuh bilang kayak dia udah casting beberapa karakter, beberapa artis dia udah casting. Dan menurut dia memang semuanya gak ada yang cocok selain aku. Jadi kayak menurut dia nih Sriwiduri ya emang Bunga Zainal banget gitu. Apa mungkin dia udah tahu kepribadian aku kali ya, di rumah keibuan atau apa. Tapi dia bilang aku udah coba casting beberapa artis, udah aku casting juga. Tapi kayaknya memang Sriwiduri ini cocok banget sama Bunga Zainal gitu. Jadi kayak aku pas begitu, emang rezeki aku juga, sinetronku gak lama selesai. Akhirnya aku dipanggil lagi untuk karakter. Terus yang ngomong suami lagi. Ya kamu deh kayaknya lebih cocok. Dan kalau kamu have to kayak rangkumin 5 kata untuk series Kartu Keluarga tuh, wah, menghibur, mengedukasi, memanjakan mata. Pokoknya lihat view-nya tuh kayak seneng gitu. Terus relatable. Iya, relatable juga, sedih juga. Pokoknya apa ya, komedinya tuh beda deh. Kapan tayangnya? Tanggal 31 Mei jam 5 sore ya, itu tayang di aplikasi Vision Plus. Mungkin kita udah ada di penghujung diskusian kita, tapi ini kan segmennya kita namanya Life as Modern Women. Jadi sebenarnya mau tahu sih hidup sebagai Bunga Zainal tuh di masa-masa sekarang ini seperti apa sih? Sama, seperti mami-mami lain, ibu-ibu lain sama ya. Aku kegiatannya kalau nggak syuting ya benar-benar nggak, mami-mami lainnya nggak semuanya syuting sih. Oh iya. Maksudnya kalau nggak syuting, kalau nggak kerja, aku benar-benar kayak ibu rumah tangga pada umumnya. Jadi kalau yang ngikutin Instagram aku, itu kayak tahu aja kegiatanku sehari-hari, masak buat bekal anak gitu. Aku lebih seneng anak-anak tuh makan masakan aku. Dan aku tuh lagi kayak mencoba untuk anak-anak mengurangi makan atau jajanan di luar. Makanya aku bereksperimen untuk kayak makanan mami juga sama nih kayak di restoran. Jadi sampai kue-kue aja mami juga berusaha untuk bikin. Walaupun gagal, kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Tapi prosesnya. Iya, proses gitu. Tapi aku mencoba untuk kayak bisa meluangkan waktu untuk masak buat anak-anak aku. Terus jemput anak sekolah, nganterin anak sekolah, nganterin les, nganterin olahraga kayak gitu. Oh masih nih semua? Masih. Kayak kemarin mungkin habis promo, terus tiba-tiba aku malamnya nganterin aku latihan voli. Kebetulan kan dia jadi dipanggil untuk salah satu atlet voli pelajar. Jadi ada seleksi, jadi aku nganterin kayak gitu. Wow. Ini sama sepertinya kayak ibu lain lah. Tapi di luar itu aku kadang-kadang syuting. Ya syuting tetap ya, biar apa ya, biar bikin konten juga. Konten juga, biar tetap gak lupa lah sama Bunga Zainal gitu. Dan ini nama segmennya Life as Modern Women. Apa sih kata-kata itu untuk seorang Bunga Zainal? Apa ya, kalau aku sih bilangnya perempuan itu harus mandiri, independen, bekerja keras. Karena mungkin kalau perempuan itu banyak orang selalu underestimate dengan perempuan. Perempuan itu harus di rumah, harus di dapur, gak boleh bekerja. Buat aku perempuan itu sebenarnya sangat kreatif, multi talented. Semua bisa, apa sih gak bisa dikerjain sama seorang ibu gitu ya. Jadi buat aku ibu itu ya luar biasa.
Ini aku sesama ibu, tapi ini udah kelasnya kelas di atas ya. Kelas kakap ya, kelas Iya. Udah kakak, jadi banyak banget belajar. So thank you so much everyone for watching and tuning in today. Dan jangan lupa untuk nonton Kartu Keluarga di Vision Plus starting 31 Mei. Enjoy and thank you Bunga for Thank being you here so much, today. Bianca. Bye.